terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Saya ulangi, terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Begitu mereka melihat saya dengan keluarga semua sudah berhasil meluncur keluar dari kejahatan, mereka senang. Padahal sebentar lagi mereka akan dibantai. Mereka digiring ke medan pembantaian. Dan sampai saat itu kami tidak pernah tahu kalau mereka yang melakukan pembantaian adalah pihak kepolisian. Pemilikan senjata, terus kemudian membawa senjata tajam, terus kemudian ada rekaman suara yang beredar, voice note itu ya? Ya, voice note itu sudah sangat membuktikan bahwa ada upaya dari mereka untuk melakukan penyerangan. Tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kalau betul itu coba dicek. Senjata apinya, nomor register senjata apinya, pelurunya itu semua tercatat. Cek saja. Sudah mengumpulkan bahwa memang sudah mengumpulkan bukti yang ada bahwa senjata api itu adalah pemilikannya adalah pelaku yang melakukan penyerangan. Kalau memang ada pernyataan seperti itu, jangan mengeluarkan berita-berita bohong, itu bisa dipidana nantinya. Menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab. Ini surat ketetapan tersangkanya. Udah. Oke. Yang kedua adalah menaikkan status saksi menjadi tersangka, yaitu atas nama Haris Wedillah. Oke. Kemudian yang ketiga, Ali Alwi Alatas. Yang selanjutnya menetapkan tersangka Maman Suryadi. Selanjutnya menetapkan tersangka Ahmad Sabri Lubis dan menetapkan tersangka Idrus. Ini penetapan tersangkanya. Oke. Dan selanjutnya, penyidik juga sudah membuat surat pencekalan. Pencekalan yang pertama kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab, kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham dalam waktu 20 hari. Ini suratnya yang kita tujukan ke Kementerian, ke Dirjen Imigrasi. Ini suratnya, pencekalan. Udah. Kemudian juga Polda Metro Jaya membuat surat ya pencegahan ke luar negeri juga sama kepada yang pertama tadi setelah dibuatkan. Yang kedua adalah Haris Wedillah, juga sama, sudah kita kirim surat pencekalannya. Dan juga Ali Alwi Alatas, Maman Suryadi, Ahmad Sabri Lubis dan Idrus sudah kita lakukan pencekalan dan surat sudah kita kirimkan pada tanggal 7 Desember 2020. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Penetapan tersangka sudah kita lakukan, kemudian kita melakukan pencekalan sudah kita lakukan. Ini untuk diketahui. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Saya ulangi, terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Terima kasih. Untuk kemudian kami akhirnya bisa baca, ini seperti ada pergerakan politik. Jadi kalau sekarang saya berpikir apakah beliau dipulangkan untuk pergerakan politik, bisa-bisa saja. Masuk akal. Masuk akal saja. Ya.
Cobalah gitu, berbuat sesuatu, bukan lagi mengumpulkan orang hanya untuk komunikasi politik publik saya yang kurang apa gitu. Ini bukan cuma komunikasi publik yang diperlukan, politik negara menggerakkan tadi garda-garda terdepan bangsa. Pernyataan seorang pemimpin partai juga lah yang menyatakan bahwa misalnya Habib Rizik itu tokohannya lebih daripada Bung Karno, itu bikin aku keluar duduk ya. Iya. Sampai aku membaca kembali pokok-pokok pikiran Soekarno. Ntar aku pengen baca sedikit dan gue ngomong soal pokok pikiran Soekarno. Aku menangis untuk semua yang akan kuhadapi, untuk semua yang akan terjadi pada negeriku dan semua yang ada di dalamnya. Aku menangis untuk sebuah keinginan bangkitnya jiwa-jiwa yang tertidur karena kenikmatan, jiwa-jiwa yang terlelap karena kesenangan, jiwa-jiwa yang masih terbelenggu kemalasan dan kebodohan. Aku menangis untuk sebuah perjuangan agar semuanya bangkit dalam kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Aku menangis mendengar cinta negeri tapi menindak atas negeri, mendengar cinta alam tapi menghancurkannya, mendengar untuk negeri tapi memiskinkannya, bukan membangun malah merusak, bukan mendidik malah menyesatkan, bukan mencintai tapi saling bermusuhan, perdebatan tiada akhir. Bayangkan Bung Karno sudah menulis ini jauh-jauh hari. Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Karena dalang-dalangnya itu merasa dia tidak akan bisa ditangkap, padahal tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Siapa yang melanggar hukum harus ditindak. Karena kita itu harus malu dengan negara lain yang umurnya baru 70 tahun. Baru saja juga merayakan ulang tahun TNI-nya. Negaranya udah jadi negara adidaya. Kita udah 74 tahun. Kita ribut sendiri. Kalau dalangnya ini masih terus saja berkibar-kibar, nyerocos terus, ini jelas-jelas mengganggu, karena dalangnya belum pada ditangkepin. Tangkap saja kalau memang melanggar hukum, tangkap saja kalau memang makar, itu kan ada hukumnya. Polisi jangan ragu-ragu nangkap. Jadi harus sesegera mungkin, secara cepat dan tepat, orang-orang yang memotori gerakan anarkis ini harus segera dipisahkan dari masanya, diisolasi. Begitu, harus diisolasi, harus ditangkap. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok, siap turunkan Jokodok, siap lengserkan Jokodok. Takbir, siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana, siap lengserkan. Takbir, siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Ya tentu Habib Rizik akan semakin besar. Ini kan membangun bangsa ini tidak bisa dengan individu atau dengan kelompok itu, tapi bersama-sama. Saya dengan pengurus DPP FPI akan keliling Indonesia. Kita akan datangi setiap provinsi, kita ajak semua umat, dan kita akan melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk revolusi akhlak. Oleh karena itu saya tidak aneh dan tidak heran kalau FPI itu ingin melakukan pengajian di seluruh daerah, kan, membangun basis kekuatan di semua daerah, karena dia menganggap memang kekuatannya tidak rata. Mau presiden, mau menteri, mau para jenderal TNI dan Polri, hati-hati kalian. Kalau kalian ingin menyingkirkan ajaran agama dalam pengelolaan negara Republik Indonesia, demi Allah kami tidak akan mundur walaupun selangkah, saudara. Takbir.
yang kerjanya hanya ribut, kerjanya hanya berkonflik, kerjanya hanya menyalahkan, yang hanya saling menyakiti, saling memfitnah, ya mohon maaf, bangsa ini tidak akan menjadi besar. Kalau ini terus-terus kencang politik identitasnya gitu kan, polarisasi masyarakat sudah semakin tinggi gitu, demokrasi akan membusuk. Kalau bangsa ini selalu ribut di tengah jalan, mohon maaf rakyat yang akan jadi korban gitu. Ini menggulingkan pemerintahan, dan itu jangan. Kalau saya sih sepakat, bagaimana pemerintah itu selesai 5 tahun, sehingga Habib Rizik itu dianggap sebagai tadi simbol tanda petik perlawanan terhadap pemerintah. Ya ini sehingga Habib Rizik menjadi besar begitu namanya. Ketika masyarakat banyak yang kecewa terhadap pemerintah, misalkan di seluruh daerah, itu kan akan menyedot perhatian rakyat yang kecewa itu gitu. Oleh karena itu saya tidak aneh dan tidak heran kalau FPI itu ingin melakukan pengajian di seluruh daerah kan, membangun basis kekuatan di semua daerah karena dia menganggap memang kekuatannya tidak rata. Dalam hal ini saya melihat kebesaran Habib Rizik itu saya bukan hanya dilihat dari daerahnya, tapi gini tadi, kalau ada kekecewaan publik yang besar kepada pemerintah, pada DPR, dan itu secara skala nasional, itu juga akan merebut simpati, akan memberikan dampak positif ke Habib Rizik yang dianggap simbol oposisi rakyat itu gitu loh. Yang harus kita perhatikan dengan sesama gitu loh, bahwa kalau ini dibiarkan, ya tentu Habib Rizik akan semakin besar kalau bisa membangun kekuatan-kekuatan di daerah itu. Bagaimana pemerintah itu selesai 5 tahun. Mohon maaf ya, walaupun masyarakat benci gitu kepada misalkan kepada pemerintah, ya jangan, tahan saja sampai 5 tahun. Jadi 5 tahunlah ajang pertempuran nanti, ajang pertempuran itu gitu loh. Banyak teman-teman media bertanya ini bagaimana terjadi 98 atau enggak. Saya tidak mendukung siapa-siapa, enggak ada kepentingan. Tapi kita ingin menjaga bangsa ini. Kalau bangsa ini selalu ribut di tengah jalan, ya kan, lalu mohon maaf rakyat yang akan jadi korban gitu. Membangun bangsa ini tidak bisa dengan individu atau dengan kelompok itu, tapi bersama-sama. Ya kan, dengan warna-warna yang banyak itu, sehingga Indonesia ini menjadi berkah, menjadi rahmat gitu, menjadi unik, menjadi menarik, menjadi indah. Jangan dipecah, jangan dibuat polarisasi, ya, jangan dikembangkan politik identitas sehingga terjadi polarisasi di masyarakat. Nah, saya hanya ingin mengatakan kalau ini terus-terus kencang politik identitasnya gitu kan, polarisasi masyarakat sudah semakin tinggi gitu, maka tadi demokrasi akan membusuk. Masyarakat dunia itu sedang melihat Indonesia sebagai negara yang berkembang, sebagai negara yang akan menjadi negara besar, berpotensi untuk menjadi negara yang maju gitu. Tapi kalau kitanya tidak melakukan gerakan-gerakan untuk membangun bangsa, yang kerjanya hanya ribut, kerjanya hanya berkonflik, kerjanya hanya menyalahkan, yang hanya saling menyakiti, saling memfitnah, ya mohon maaf, bangsa ini tidak akan menjadi besar. Seperti diketahui, polarisasi atau terbelahnya masyarakat kian tajam semenjak Pilpres 2014 lalu antara pendukung Jokowi dan Prabowo, di mana dalam mendukung Prabowo, mayoritas diisi para kelompok kanan di bawah komando Imam Besar FPI, Habib Rizik Syihab. Karena sedemikian tajamnya polarisasi yang berkembang di masyarakat sehingga muncul seruan apa yang disebut sebagai rekonsiliasi nasional. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku bagi Habib Rizik, bahkan dirinya tidak mengakui Jokowi sebagai presiden yang sah. Ya, saya sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal karena hasil dari Pilpres curang dan zalim. Sikap dan tutur kata Habib Rizik yang senantiasa membangun rasa permusuhan dan kebencian harus segera dihentikan. Jika tidak, maka polarisasi di masyarakat akan semakin mengkhawatirkan. Dan hal itu bukan saja dapat menghambat kemajuan bangsa, bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perang saudara. Semoga saja hal itu tidak akan terjadi. Dalam hal ini, sikap tegas pemerintah memang sangat diperlukan demi keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia. Jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi, maka saya khawatir pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah atau bahkan akan sirna. Kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar kepada presiden goblok. Kurang ajar presiden goblok. NKRI dari Sabang sampai Merauke tetap harus bersatu. Sejengkal tanah pun tidak boleh lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia yang tercinta. Jangan pernah mengakui kekuasaan siapapun, kepemimpinan siapapun yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman.
Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin sempat bicara banyak hal mengenai pemimpin Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab. Dia mengatakan Habib Rizik merupakan tokoh yang punya keinginan tinggi untuk mengubah situasi dan kondisi negara. Sayangnya, kata Ma'ruf Amin, Habib Rizik hanya menghendaki perubahan melalui cara-cara non-konstitusional, yakni melalui aksi-aksi dan sejumlah gerakan, sehingga semangat perubahan yang diusung Habib Rizik berpotensi memicu gesekan. Sebenarnya apa yang menjadi mimpi Habib Rizik sangat baik alias tidak keliru, namun ada sejumlah hal terkait perwujudannya yang kerap kali menerobos jalur. Saya sangat mengenal sosok Habib Rizik. Dia itu sebenarnya juga tokoh lokal, bukan transnasional seperti HTI atau aliran lain. Nah, cuma beliau itu agak tinggi atau afiliarnya ingin melakukan sesuatu mengenai perubahan situasi negara dengan cepat, ujar Ma'ruf Amin melalui video yang belakangan ini kembali viral dikutip Senin 9 November 2020. Saya kira karena dia ingin negara lebih cepat berubah, padahal dalam merubah itu ada tata aturannya. Di negara kita ada mekanismenya. Nah, mestinya kita itu melakukan perubahan dan perbaikan melalui mekanisme yang ada, berdasarkan kesepakatan dan tata hukum nasional kita. Kalau ditabrak maka terjadi benturan, sambungnya. Kalau saya memang harus berlandas pada rel mekanisme yang ada di negara kita ini. Dan itu menjadi komitmen saya, yaitu dalam kerangka NKRI. Nah, itu saya kira karena dia itu ingin lebih cepat mau berubah. Padahal kan merubah itu ada tata aturannya. Di negara kita itu ada mekanismenya. Nah, mestinya kita itu melakukan perubahan dan perbaikan melalui mekanisme yang ada, berdasarkan kesepakatan dan tata hukum nasional kita. Nah, kalau itu ditabrak, terjadi benturan. Dan saya tidak pernah secara pribadi memang benturan dengan beliau, tidak pernah. Ya, kita berjuang, saya melalui jalur Majelis Ulama Indonesia, dan dia tentu dalam banyak hal kadang-kadang bisa bertemu, tapi juga kadang-kadang tidak bisa bertemu.